Ini nanti kalau sudah bercampur, ini akan menjadi ramuan dahsyat pemirsa. Ini sederhana tapi nyata. Hasilnya tuh. Ini bahan pupuknya, ini dari rumput, tapi bukan segala rumput pemirsa. Saya yakin sekitar kita itu ada. Penggunaan pupuk ini tidak hanya tanaman tomat, tanaman lainnya juga bisa. Rumput ini banyak mengandung unsur hara yang banyak sekali manfaatnya untuk tanaman. Nanti kita ajarin cara pembuatannya dari awal sampai akhir pemirsa. Saya petik satu pemirsa. Ini pemirsa, bintang 5. Enak pemirsa. Murni organik pemirsa. Pemirsa, sebelum saya ajarin buat pupuknya, temenin saya panen tomat mawar. Soalnya udah banyak nih, udah merah-merah. Ini hampir tiap pohon ini merah. Tiap pohon menghasilkan semua nih. Tanaman saya ini ya nggak banyak lah, tapi cukup. Kalau untuk sendiri lebih dari itu. Nanti saya bagikan sama teman-teman. Kita panen pemirsa. Bawa embernya gede. Banyak pemirsa nih loh nih. Ini satu ini 5. Berapa nih lebih nih? Pemirsa mau nggak? Punya tomat seperti ini. Nih. Dari lekuknya ini loh seperti ini loh, tomat mawar nih. Loh, ini pemirsa ini. Aduh. Wah, Jian. Ini kepuasan tersendiri nih pemirsa. Nanam sendiri, metik sendiri, makan sendiri, bisa bagi teman-teman, bisa berbagi. Ini loh. Iya. Ini pemirsa. Siapapun yang lihat mesti pingin, yakin seperti ini. Nih pemirsa, panen lagi. Nih, wow, waduh, wah ini gede banget ini tuh. Wow, loh nih, ini sampai saya kasih tali-tali ini pemirsa. Kalau nggak kata kasih tali udah roboh. Nih, ini panennya pemirsa, loh nih. Wow. Wah, ini udah dapat segini pemirsa. Ini belum semua. Nah pemirsa, ini bersih-bersih. Belakangnya ini tidak ada ya sedikit pun yang hitam-hitam, yang kena jamur, nggak ada. Pemirsa pingin toh nanam tomat seperti ini. Untuk sementara panennya nanti dulu. Ini sebenarnya masih banyak. Pemirsa, kita lanjutkan cara pembuatan pupuknya. Ayo pemirsa, kita belajar cara pembuatannya. Cara membuat pupuknya, yang pertama bahannya itu gedebok pisang. Ayo pemirsa, kita cari gedebok pisang seperti apa yang bisa untuk pupuk, biar tanamannya bagus seperti itu. Ayo pemirsa. Nah, ini ada tanaman pisang. Tanaman pisang biasanya kan rimbun. Nah ini sekalian pengurangan anakan pisang supaya tanamannya pisangnya subur. Tapi ada syaratnya pemirsa. Syaratnya pohon pisang ini belum ada buahnya. Kenapa saya milih pohon pisang yang belum ada buahnya? Karena di pohon pisang ini banyak hormonnya, zat pertumbuhannya itu bagus sekali pemirsa. Karena makanan masih terfokus di sini. Contohnya yang sudah dipotong. Begitu dipotong, terus besoknya sudah nongol lagi. Nah ini pemirsa, ini dipotong, udah tumbuh lagi. Ini menandakan banyak hormon atau zat pertumbuhannya banyak. Kita potong pemirsa. Bahan selanjutnya daun balakasidah seperti ini pemirsa. Balakasidah ini hampir di mana-mana ada, seluruh Indonesia mesti ada. Di desa, di kota itu ada. Kalau di kota
biasanya itu di daerah yang lahan-lahan kosong, biasanya ditumbuhin dengan daun balakasida seperti ini. Balakasida ini banyak sekali mengandung unsur N. Unsur N itu bikin tanaman kita jadi subur, tanahnya jadi gembur. Tanaman balakasida ini unik pemirsa. Ketika musim kemarau itu daunnya nanti akan menguning, rontok, jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah itu uniknya di situ pemirsa. Ternyata sedang memupuk dirinya sendiri. Nanti begitu musim penghujan, hujan begitu aja beras, tanaman balakasida ini akan subur sekali. Nah, itu menandakan tanaman balakasida ini banyak mengandung unsur N. Silakan pemirsa dicek. Di bawah pohon balakasida itu biasanya tanahnya itu adem, gembur. Nah, inilah. Ini yang saya buat menjadi pupuk. Nah, ini pemirsa, ini daun balakasida. Seperti ini pemirsa. Biasanya kalau yang pucuknya itu ketika masih muda agak kemerah-merahan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ruas-ruasnya pemirsa. Di tangkainya ini nanti akan tumbuh cabang-cabang seperti ini pemirsa. Kalau batangnya ini bisa gede lagi nih. Nah, ini waktu kecil buat kayu bakar teman saya nih. Pemirsa, mungkin masih ada yang bingung tentang tanaman balakasida. Ketik di Google balakasida, muncul. Pemirsa, bahan selanjutnya yaitu kohe atau kotoran kambing. Nah, kotoran kambing ini bisa yang sudah halus, bisa yang masih utuh. Tapi kalau yang masih utuh, diusahakan itu yang agak basah. Karena apa? Kalau yang agak basah, nanti proses penghancuran itu akan lebih cepat. Kalau diganti kohe lain, itu bisa. Sapi juga bisa. Bagus. Tidak masalah. Pemirsa, jadi bahannya cuma 3. Gedebok pisang, balakasida, dan kohe. Langkah-langkah cara pembuatannya seperti ini. Ayo pemirsa, gedeboknya seperti ini pemirsa, kita cacah nih ya. Nah, kita cacah seperti ini aja. Nah, oh ini goloknya nggak kurang tajam ini, tapi nggak apa-apa, buat hiburan. Nah, seperti ini pemirsa ya, cara pembuatannya seperti ini, gampang banget. Pemirsa, kalau lebih kecil-kecil lagi, lebih halus lagi, lebih bagus. Nanti akan proses pembusukannya itu akan lebih cepat. Nah, ini pemirsa ya. Ini kita contoh seperti ini. Nanti saya akan selesaikan. Setelah itu, daun balakasida kita cacah seperti ini. Perbandingannya 1:1. Langkah selanjutnya kohe. Nah, perbandingannya 1:1:1. Ini saya buatnya, saya tidak tambahi E4 atau sejenisnya enggak. Kalau pemirsa mau ditambah boleh, lebih bagus. Tapi kalau enggak masalah. Ya, biar ngirit nggak pengeluarannya nggak banyak. Ada seperti ini pemirsa. Kita masukkan ke karung. Ini nanti kalau sudah bercampur, ini akan menjadi ramuan dahsyat pemirsa. Seperti tanaman saya itu hasilnya. Tomatnya tuh suburnya balakasida ditambahi dengan gedebok pisang yang banyak mengandung hormon zat pertumbuhan, ditambahin dengan pupuk kandang. Hasilnya luar biasa. Sudah seperti ini pemirsa, kita campur jadi satu, kita ikat pemirsa ya. Kalau nggak ikat dibalik juga nggak apa-apa, biar terfermentasi lebih cepat. Ini nanti sekitar 20 hari sudah bisa digunakan. Nah, ini kalau bisa nanti ditaruh di yang teduh. Kalau nggak diikat, giniin langsung dibalik seperti ini. Dah, diamkan selama 20 hari. Ini pemirsa.
Ini contoh yang sudah jadi seperti ini. Sekarang kita akan belajar cara aplikasi penggunaan pupuk balakasida yang sudah jadi. Kalau sudah ada pada tanaman, itu bisa ditebarkan di atasnya. Nah, ini balakasida ditebar di atas tanamannya. Ya pemirsa, kalau sudah ada tanamannya. Tapi kalau belum, masih baru, caranya seperti ini. Ini media tanam. Ini tanah biasa. Isi nggak usah penuh-penuh, isi separuh gini aja. Setelah separuh, tambahin balakasida. Nah, seperti ini, nggak usah dicampur, ini dibikin berlapis. Setelah itu, tambahkan media tanam lagi. Atau tanah biasa. Nah, seperti ini pemirsa ya. Setelah itu, baru kita tanam. Ini kenapa saya diterapkan seperti ini sudah saya coba pada tanaman tomat saya. Nah, fungsinya seperti apa? Ketika kita tanam, nah ini kan atasnya itu tanah, tengah itu balakasida, bawahnya lagi itu tanah. Nah, ketika kita nanam, begitu tanaman kita masukkan di sini, kita tanam seperti ini, itu nanti perkembangan akar itu akan lebih cepat karena posisi di tengah itu banyak unsur hara dan kandungan zat penyubur tanaman tadi. Di situ pergerakannya akan cepat, sehingga tanaman itu geraknya cepat, otomatis tanamannya itu bagus. Misal sudah tumbuh, kita lagi kasih tanaman bagian atas. Nah, seperti ini. Nggak usah banyak-banyak, kira-kira 1 genggam sajalah. Fungsinya apa? Ketika kita menyiram bagian atas ini, itu nanti unsur hara akan turun. Nanti menuju ke akar. Di situ tambah lagi unsur haranya. Ini sederhana tapi nyata. Hasilnya tuh. Gimana pemirsa? Gampang sekali toh. Bahannya pasti ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, nanam-nanam terus. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah. Nanam ya untuk kebutuhan rumah tangga.